يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita melanjutkan majelis yang kedua dari pembahasan kitab Qaidah fi Tazkiyatil Anfus. Di majelis yang sebelumnya kita sudah membahas pentingnya ya, tazkiyatun nufus, yang mana itu adalah kewajiban ya, bagi setiap muslim agar selalu membersihkan jiwanya agar dapat ya, nantinya meraih jiwa yang suci yang diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan yang sebelumnya juga kita membahas fondasi ya. Kaidah yang pertama yaitu tauhid adalah fondasi dari tazkiyatun nufus. Ya, sebagaimana bangunan fondasi itu belum cukup. Ya, perlu ada bangunan-bangunan pendukung di atasnya sehingga menjadi bangunan yang utuh. Begitu juga tazkiyatun nufus. Ya. Dia butuh waktu yang panjang. Bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu terus kita lakukan dan selalu. Maka setelah berdiri di atas fondasi tauhid, kita butuh hal-hal lain untuk menyempurnakan tazkiyatun nufus. Maka kita akan memasuki kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, yaitu al-doa, bahwa doa itu miftah, kunci meraih tazkiyatun nufus ya, kunci agar jiwa seorang manusia itu bisa bersih, suci, dan bisa tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ya, dalam istilah syar'i itu sebenarnya bukan hanya meminta. Mungkin kita masyhur mengenal makna doa adalah meminta. Namun para ulama itu membagi doa menjadi dua. Ada yang disebut dengan doa ibadah, ya, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu apa? Ya, doa yang merupakan ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Misalnya sholat adalah ibadah, dan dia juga doa. Karena di sholat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah. Zikir pagi petang doa ibadah. Istighfar doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Ya, masalah dari kata sa'al, permintaan. Inilah yang dimaksud doa yang berupa permintaan. Kita meminta surga, meminta kebaikan dunia akhirat. Ya, meminta rezeki dan apapun yang kita mengandung permintaan, maka maknanya adalah termasuk dia yang kedua, ini doa masalah. Kalau Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain ya, doa. Bahkan doa itu ibadah itu sendiri inti ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa huwal ibadah.
Doa adalah ibadah. Ya. Jiwa kita lemah. Ya. Kita ini semua lemah. Waktu kita terbatas. Dan kita tidak akan mampu melakukan penyucian jiwa kalau kita tidak minta ya kepada yang Maha Kuat, kepada yang memberikan kita ya kehidupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saat seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah, maka saat itu dia menunjukkan kelemahannya, menunjukkan kehinaannya, pasrah, pengakuan terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah yang pertama kita bertauhid, doa ini adalah salah satu pengamalan paling penting dari tauhid itu sendiri. Setelah kita meyakini Allah yang menciptakan kita, setelah kita meyakini Allah yang memberi kita rezeki, setelah kita meyakini Allah yang mengatur semua kehidupan kita, kita yakin dengan hal itu, maka tempat kita meminta, tempat kita mengharap yang satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Quraisy, orang-orang kufar di zaman Rasulullah SAW, ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki, mereka akan jawab Allah. Tapi pengakuan mereka tentang hal itu tidak cukup membuat mereka menjadi muslim. Buktinya apa? Masih diajak terus oleh Rasulullah SAW, bahkan nanti diperangi oleh Rasulullah SAW. Karena ketika mereka beribadahnya, memintanya, mengharapnya kepada makhluk, pada patung bahkan, yang mereka jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Ya, mereka anggap patung-patung itu sebagai yang menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika orang meyakini Allah pencipta, namun tidak diikuti dengan pengharapan permintaan kepada Allah, maka ya belum sempurna tauhidnya, bahkan harus diperangi sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Sebagaimana yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan di sini bahwa doa miftah kulli khair. Ya, doa itu kunci segala kebaikan. Kunci segala kebaikan. Minta apa? Doa terhadap apa? Makanya ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan ada doa-doa yang khusus tentang tazkiyatun nufus, doa khusus agar ya Allah sucikan jiwa. Doa khusus meminta ya penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun doa secara umum adalah salah satu secara umum doa ya tazkiyatun nufus, namun ada juga doa khusus. Doa yang khusus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita minta? Apa saja? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kadang orang berdoa itu jemaah sekalian, minta ketika sesuatu yang besar. Minta misalnya dia mau ya laki-laki perempuan yang mau nikah, berdoa dia kepada Allah. Mau menghadapi ujian misalnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dhaif, dinilai dhaif oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Albani, mengatakan liyas'al ahadukum kulla hajatihi hatta shis'an 'alaihi idza qada. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun, ya, bahkan hal yang remeh sekalipun, yaitu ketika sandalnya itu putus. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hal yang sepele, apalagi kita punya uang, kita bisa beli, tapi sebelum itu dilakukan, mintalah dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mintalah kepada yang Maha memberi itu semua. Juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, karena para salaf itu minta apapun kepada Allah, perkara dunia akhirat. Hatta milha ajini, bahkan minta garam ya untuk makanannya, bahkan ilafu syati, tali untuk hewan tunggangannya. Yang sepele, garam mungkin kita bisa jalan ke dapur ambil sendiri.
sebelum lakukan itu minta dulu, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hal yang lain tidak perlu kita malu kepada Allah. Justru Allah itu senang. Allah itu akan memberikan, Allah perintahkan kita untuk minta, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Mungkin kita cenderung kalau ketemu orang yang setiap hari minta, nggak suka. Bahkan nggak ada manusia yang bicara yang mengumumkan mintalah apa saja kepada saya. Tidak. Seorang ahli syair mengatakan la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Jangan pernah minta ke bani Adam manusia hajat tertentu, tapi mintalah kepada Rabb yang pintunya tidak pernah tertutup. Wa bani Adam yaqulu in sa'altahu, manusia bani Adam itu akan marah kalau kita minta terus-menerus, mungkin sekali dua kali masalah. Tapi terus-menerus enggak suka. Sebaliknya Allah yaqulu in tarakta su'alan, Allah itu akan marah ketika kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah. Dengan kita meminta kepada Allah, kita mengingat Allah. Adhkurkum. Allah akan mengingat kita. Jangan kita meminta hanya ketika sulit. Ketika kena musibah, ketika butuh bantuan. Meskipun itu baik, kita masih meminta kepada Allah. Para ulama mengatakan ketika seorang anak Adam, manusia minta kepada Allah, dia sering berdoa, sering berzikir kepada Allah. Ketika memaknai makna ta'arruf ilallahi fil rafa, ingatlah Allah ketika dalam masalah, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengingat kita di masa sulit. Ketika kita selalu sering nanti ketika kesulitan dan minta kepada Allah sautul ma'ruf, ini suara yang ma'ruf, yang selalu minta, Allah akan segera doa. Tentu saja untuk berdoa ada adab-adabnya. Mungkin doa kita belum diijabah, doa kita belum dijawab, permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi masih ada adab yang kurang ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kita belum sempurna dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai kita belum dikabulkan doanya, kita menyerah. Kita nggak berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar dari salaf, mengatakan sebuah kisah. Beliau mengatakan ta'allamtus sabra min atifil, aku belajar sabar itu dari seorang anak kecil. Seorang ulama besar belajar sabar dari seorang anak kecil. Artinya beliau tidak menutup segala pintu untuk bisa belajar, apalagi kita yang jauh dari beliau. Apa kata beliau? Suatu hari beliau mau pergi ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, beliau dapati ada seorang di sebuah rumah itu ada perdebatan antara anak dan ibunya. Setelah itu entah apa yang terjadi, kata beliau, anaknya marah atau apa, kemudian keluar dari rumahnya dan pintu rumahnya dikunci oleh ibu. Pintu rumahnya dikunci oleh ibu. Sehingga dia, anak ini masih kecil dikunci, nangis, memohon kepada ibunya, minta maaf kepada ibunya, merengek dia terus agar bisa masuk lagi ke rumahnya. Dan terus diperhatikan kejadian Al-Fudail dia. Sampai anaknya tertidur. Kemudian duduk, keluar ibunya. Ada keluar, ibunya keluar. Melihat anaknya, merasa kasihan di hati. Ibu mana yang tidak tergerak melihat anaknya seperti itu, yang tadinya merengek-rengek saking capeknya minta itu sampai dia tertidur. Kemudian ibunya bangunkan dan dipeluk anaknya dan mengatakan yang kurang lebih maknanya, iya bunai, wahai anakku, man dalladhi yu'ik, siapa yang akan memelukmu nanti kalau aku tidak memelukmu? Siapa yang bisa melindungi
melindungimu kalau aku tidak melindungimu? Fudail bin Iyad mengatakan, ketahuilah bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita saat kita mengetuk pintu Allah, saat kita mengharap kepada Allah, merengek kepada Allah, lebih sayang kepada kita daripada ibu yang tadi yang melihat anaknya merengek-rengek. Ketika kita butuh sesuatu, mengharap sesuatu, ya, kita berdoa minta kepada Allah dengan penuh harap, dengan penuh penghambaan, kepasrahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ancam, ya, Allah ancam orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dengan kehinaan di akhirat. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya, surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah katakan kepada kita, ud'uni, mintalah kepada Allah, astajib lakum, aku akan jawab. Ya. Manusia mana yang dia katakan kepada orang, minta aku kasih. Kalaupun bisa terbatas dia, tapi Allah tidak terbatas. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tadi seperti kata para ulama, perkara yang remeh, perkara dunia yang kita inginkan. Jangan sampai kita mendapati waktu, ya, mustajab kita lewatkan, ya, untuk tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ada orang-orang yang minta apa lagi, ya, saya sudah sebutkan semua, ya. Kita kebutuhannya nggak terbatas, kebutuhan dunia kita, ya, apalagi akhirat tidak ada batasnya, ya. Maka doa kita juga harus tidak terbatas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita pahami juga, jawaban dari doa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mesti langsung pada saat itu juga. Sehingga jangan sampai kita istijal, terburu-buru mengharapkan apa doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammal du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa inna ijabata ma'u. Aku, ya, enggak memikirkan jawaban dari doa-doaku, kata beliau. Yang beliau khawatirkan bukan Allah tidak menjawab doanya, tapi yang beliau selalu pikirkan, katanya, adalah yang penting aku berdoa. Kenapa? Fa idza ulhimtu du'a, kalau aku diberi ilham untuk berdoa kepada Allah, fa inna ijabata, karena jawaban doa datang bersama doa itu. Namun sekali lagi, jawaban dari doa kita tidak mesti langsung dijawab apa yang kita minta. Dalam hadis, ya, diriwayatkan sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Ya, tidaklah seorang muslim itu berdoa minta kepada Allah dan doa itu tidak mengandung dosa atau tidak mengandung, ya, memutus silaturahim, ya, illa a'tahu Allah bi ihdatsalah, kecuali Allah akan jawab dengan salah satu dari tiga hal. Jawaban doa dari Allah itu di antara tiga ini. Apa kata Rasul? Yang pertama, imma yu'ajjilullah, ya, lahu da'watahu. Allah akan jawab kemungkinan pertama langsung dia minta. Ya, apalagi perkara dunia, Allah langsung jawab doanya saat itu juga atau beberapa saat kemudian. Atau kalau tidak, yang pertama, iman yadakhiruhallahu lahu fil akhir. Allah akan jadikan, ya, doa ini sebagai amal soleh, tabungan. Ya. Bisa jadi Allah tidak langsung jawab doa kita karena Allah ingin tabungan amal soleh ini semakin banyak di akhirat. Karena bisa jadi ketika sudah Allah kabulkan, berhenti doa. Doa minta rumah misalnya. Ketika sudah Allah kasih rumah, berhenti doa. Ya. Doa minta rumahnya berhenti. Tapi harus diganti dengan doa yang lain harusnya. Jadi iman yang dalam, atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, wa iman yasrifa'an husu mitlah. Allah akan jauhkan dia dari, karena doa ini, ya, keburukan yang akan menimpa. Mau
mau kemalingan misalnya, tidak jadi. Mau kecelakaan, ternyata Allah selamatkan dia. Bisa jadi itu karena doa-doa yang selalu diucapkan, doa-doa yang selalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau berdoa setelah Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang sombong kepada Allah, enggak mau berdoa, enggak mau beribadah dengan doa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, akan masuk neraka dakhirin, dengan hina. Masuk neraka dalam keadaan yang sangat terhina. Seorang ulama yang lain, Salaf Mutarrif bin Syikhir, mengatakan, ya tadzakartu ma jima'ul khair. Aku berpikir apa inti kebaikan itu apa? Dan beliau mengatakan, al khair, kata kebaikan itu sangat banyak. Ibadah itu semua kebaikan, shaum, puasa, sholat, itu kebaikan. Ibadah semuanya kebaikan. Dan kata ternyata ibadah itu kita tak bisa lakukan kecuali Allah yang mudahkan. Jadi kebaikan-kebaikan itu semua di tangan Allah. Ibadah yang kita lakukan semua karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tastakbir. Fayutiya. Dan kita tidak akan bisa melakukan itu kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kata beliau, fa idza jima'ul khair, sebenarnya inti dari kebaikan itu adalah doa. Ya, karena ibadah yang lain tidak akan bisa kita lakukan ketika kita tidak meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang khusus dalam bab tazkiyatun nufus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim adalah sebuah doa yang mungkin beberapa kali sering kita dengar, ya. Rasul mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwa, ya. Wa zakkiha, bersihkan jiwa kita, sucikan jiwa. Kenapa? Anta khairu man zakkaha, karena engkau yang bisa melakukan itu, ya Allah. Engkau yang terbaik yang melakukan itu. Anta waliyuha wa maulaha, kaulah yang mengatur, yang memiliki jiwa ini. Kau yang bisa mengatur, membolak-balikan jiwa ini. Maka aku minta kepada ini doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga doa yang lain yang lebih sering lagi kita kenal, ya, yang sering juga diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'at. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena di sebagian kata nafs itu artinya qalb, sama, ya. Ya Allah yang bolak-balikan hati, ya. Tsabbit qalbi, berikanlah ketetapan, ya, hatiku untuk, ya, tetap kuat kokoh di atas agamamu, ya, dan berikanlah ketetapan kekuatan untuk selalu berada di atas ketaatan kepada-Mu. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, jemaah sekalian, ya, istama'a al-abdu qalbuhu wa sadaqat qawluhu wa faqatuhu. Hatinya memohon kepada Allah dan bertepatan dengan, ya, penghambaan kepada Allah, bertepatan dengan kekuatan harapan dia kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bertepatan juga dengan waktu mustajab, waktu di mana doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fala yakadu yuraddu, maka hampir tidak mungkin doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ada berdoa adalah kita harus, ya, hati kita jangan sampai, ya, hanya lisan saja, seakan-akan mengucapkan, ya Allah aku minta sesuatu padamu, kalau tidak juga apa-apa. Harus dengan harapan yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa Allah pasti akan menjawab doa-doa kita. Ya, dengan itu, dengan penuh pengharapan, ya, penuh keyakinan terhadap doa kita,
Apalagi kita bertepatan dengan waktu-waktu mustajabnya doa. Antara ada dan iqamah di antaranya, sepertiga malam terakhir di antaranya, sebelum berbuka puasa di antaranya, dan waktu-waktu yang lain di sore hari-hari Jumat di antaranya. Maka tidak mungkin atau kecil kemungkinan doanya akan dan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang hasan riwayat Abu Dawud, "Innallaha hayyun karimun." Allah itu maha malu, maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi. Ya, Allah malu kalau ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya. Ini juga salah satu adab berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita ya kepada Allah ya, sebagai bentuk ya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaruddahu masifran khaibatain. Allah malu kalau ada hamba yang mengangkat kedua tangannya dan Allah itu tidak jawab apa-apa, dan hamba ini tarik lagi tangannya dengan tangan kosong, tidak dapat apa-apa. Ya, Allah akan malu, maka Allah akan jawab doanya. Ya, minimal dengan itu tadi, dengan menjadikan doa dia sebagai tabungan kebaikan di akhirat. Kenapa kita harus berdoa? Jelas karena semuanya itu diatur oleh Allah, termasuk ya pensucian jiwa kita. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, balillahu yuzakki may yasha, bahwa jiwa ini yang bisa membersihkan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat An-Nur, walaula fadlullah, kalau bukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bersih jiwa kita. Tidak akan bersih ya, jiwa kita ini tidak akan suci kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah itu yang membersihkan jiwa siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hidayah, tidak ada pembersihan jiwa, tidak ada taufik kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah kesempatan di perang Ahzab ya, perang Khandaq, ketika beliau menggali parit ya, menyiapkan ya perang Khandaq, ketika menggali bahkan sampai ya wara at-turab, sampai badannya semua tertutup debu, tertutup tanah, beliau mengatakan wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, Rasul sekalipun, kalau bukan karena Allah, kata beliau, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah, wala tasaddaqna wala shallaina, kita tidak akan bisa sedekah, tidak akan bisa sholat. Yang jauh di bawah Rasulullah SAW, jauh di bawah ya para sahabat-sahabat Rasul. Maka kita sangat butuh ya kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dan selalu beliau mulai ya khutbatul hajah, dalam setiap pertemuan khutbah beliau yang mungkin sering kita dengar juga. Ya, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan jiwa kita, dari keburukan ya amal-amal kita. May yahdihillahu, kata Rasul dalam ya hadis juga, barang siapa yang Allah beri hidayah fala mudillah, tidak akan ada yang menyesatkannya, wa man yudlil, dan sebaliknya orang yang Allah sesatkan fala hadiyalah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita sudah berdoa, tapi mungkin juga ya kita belum dikabulkan doanya apa yang kita minta. Maka jangan pernah ya menyerah, jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik belum dikabulkannya doa kita juga pasti ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita, kebaikan ya yang Allah tuliskan untuk kita. Itulah yang kaidah yang kedua, itu doa. Ya, pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mohon ya bersihnya jiwa, bersihnya diri, ketentraman.
Kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh adalah Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'in. Bahwa Al-Qur'an Al-Karim adalah sumber tazkiyatul nufus, sumber kesucian jiwa, dan ma'in, dan mata airnya, ya, sebagaimana air itu bersumber dari mata air, maka tazkiyatul nufus itu bersumber dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan untuk itulah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Imran ayat 164, Allah katakan laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna, Allah telah utus, ya, Allah telah beri kepada kita orang-orang yang beriman. Ya, apa itu kenikmatan yang Allah berikan? Allah utus kepada mereka Rasul. Allah utus kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min anfusihim, dari golongan mereka, golongan manusia. Ya. Kalau Rasulnya malaikat, kita mungkin beralasan, wah, Rasulnya malaikat, jauh dari kita, nggak mungkin kita bisa sama. Tapi ini Rasulnya manusia, agar kita ini bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Allah utus, ya, yatlu 'alaihim ayati, mengajarkan kepada kita umat manusia, kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan ayat inilah yang akan menjadi sumber untuk yuzakki, untuk mensucikan jiwa mereka orang-orang yang beriman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab ini Al-Qur'an Al-Karim, ya, dan hikmah sunnah, ya, mana sunnah itu adalah tafsir dari Al-Quran. Ya, jadi kalau kita mau jiwa kita bersih, tentram, ya, bersih dari segala dosa, bersih dari segala hal yang merusak pikiran kita, maka mari kita perbanyak, ya, membaca Al-Quran. Apakah dengan membaca saja? Tentu untuk lebih semakin sempurna membaca, mentadaburi, memahami makna. Ya, memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dan dengan itu, ya, aqdamu ma tazku bihin nufus, kata para ulama, Quran adalah hal yang paling agung yang membuat hati seorang manusia menjadi bersih, menjadi jiwa manusia suci. Maka Al-Quran, kata beliau Syekh, menyebutkan kitab tazkiyah. Al-Quran disebut sebagai kitab at-tazkiyah, karena siapapun yang membaca Al-Quran tentu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya, saat itu akan terjadi tazkiyatun nufus. Dan Allah jamin yang mengikuti Al-Quranul Karim, man ittaba'a hudaya, kata Allah, fala yadillu wala yashqa. Dalam surat Thaha ayat 123 Allah katakan, barang siapa yang ittaba'a hudaya, mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk Al-Quran, fala yadillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan celaka. Tidak akan sesat, tidak akan celaka. Ya. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang mau'izah, ya, nasihat, mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an ini, wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat, sebagai penyembuh terhadap segala yang ada dalam hati, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, ya, surat Yunus ayat 57, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah sebutkan di sini Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya, syifa secara umum apapun, ya, penyakit apapun, kan, penyakit jiwa, penyakit hati, ya, penyakit fisik sekalipun, semuanya akan bisa sembuh, ya, dengan Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'at adwa'il qalbiyyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Ya, Quran itu adalah, ya, penyembuh, obat yang sempurna, ya, obat yang sempurna untuk segala penyakit hati ataupun penyakit badan, ya, penyakit badan, demam mungkin gitu, penyakit badannya, pilek, ya, capek, gimana caranya? Dengan ruqyah,
Mungkin sebagian orang menyangka bahwa ruqyah itu hanya untuk mengobati orang-orang yang kesurupan gitu. Orang yang kemasukan jin ruqyah. Tapi sesungguhnya ruqyah itu obat segala penyakit dengan syarat yang dibaca adalah Al-Quran, doa dia atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan tidak boleh meyakini bahwa ruqyah yang menyembuhkan. Meskipun yang dibaca Al-Quran, tetap yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai wasilah saja, sebagai perantara, sehingga nanti jangan ada yang mengatakan, saya udah baca Quran masih sembuh gitu kan. Karena yang adalah Allah wasilah. Sebagaimana obat biasa tidak selalu langsung sembuh. Sama Al-Quran juga begitu. Ketika dibaca sebagai ruqyah penyakit apapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sembuh baca terus sampai Allah berikan kesembuhan. Tentu itu akan terjadi. Tasyiatun nufus akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Ketika dibaca dengan sebenar-benarnya, memahami mana. Ibnu Qayyim menunjukkan obat segala penyakit, penyakit hati, penyakit badan, penyakit jiwa. Adwa dunia wal akhirat, penyakit dunia, penyakit akhirat. Penyakit orang-orang yang mungkin nggak tenang jiwanya, orang yang mungkin suka khawatir, akan bisa disembuhkan itu ketika dia memahami Al-Quran. Penyakit akhirat, orang yang ingin maksiat, kecenderungan melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang punya kecenderungan untuk berbuat curang, orang-orang yang punya kecenderungan untuk berbuat zalim kepada, itu juga penyakit yang akan sembuh ketika dibaca Al-Quran dengan syarat sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan surah Al-Baqarah ayat 121, Allah katakan alladzina yatlunahu haqqa tilawatihi, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Mereka yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan yatlunahu dengan syarat dibaca dengan haqqa tilawah, dengan hak, dengan benar. Apa yang dimaksud haqqa tilawah itu? Yaitu dengan memahami, membaca, memahami, menghafalkannya dan mentadaburi makna yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya baca saja, bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi difahami makna. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran banyak, karena ini waktu yang utama, waktu yang mulia, kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan sampai cukup di situ. Kita lanjutkan memahami tafsirnya. Kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana kenapa para salaf, orang-orang terdahulu itu Qurannya berkah. Mereka, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama asyra ayat, kita, kata beliau, kalau belajar Al-Quran itu dari Rasulullah SAW, belajar 10 ayat, kita nggak akan melewati, nggak akan dilewatkan begitu saja. Lam yujawizhunna hatta ya'rif ma'anihinna wal amal, sampai kita ini faham, kata beliau, makna-maknanya dan kita amalkan. Sekarang mungkin banyak orang yang mulai menghafal Al-Quran itu bagus. Itu hal yang perlu kita motivasi, hal yang positif yang perlu kita semangat. Namun tentu saja untuk menghafal saja belum cukup. Untuk menghafal saja belum cukup. Menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh harus dipahami maknanya. Dan itu sebenarnya lebih wajib, yaitu memahami makna Al-Quran. Adapun menghafal yang diwajibkan sebenarnya menghafal yang selalu kita baca dalam sholat, misalnya Al-Fatihah, surat-surat pendek. Menghafal secara sunnah itu sunnah, tapi tentu lebih afdal karena tadabbur, faham, tidak akan bisa kalau tidak membaca Al-Quran. Tidak akan bisa kalau kita tidak bisa membaca dengan benar. Jadi dibaca dengan hukum-hukumnya yang sempurna, sebisa mungkin kemudian kita pahami. Minimal kita baca terjemahannya. Mungkin di antara umat Islam itu jarang yang membaca benar-benar full dari awal sampai akhir.
Ya, terjemahannya mungkin jarang, apalagi sampai membaca tafsir. Ya, para ulama ya, mereka yang memang fokus adalah mereka yang sering membaca Al-Quran dari awal sampai. Kalau baca ya beberapa potong yang mungkin kita sering membaca. Jadi mari kita membaca Al-Quran itu dengan memahami makna. Ya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala mengatakan inna ma nazala al-Qur'an liyu'mala bihi. Quran itu kata beliau diturunkan untuk diamalkan. Untuk diamalkan makna-maknanya. Allah perintahkan sholat ya kita jalankan sholat. Allah perintahkan jujur ya kita jujur. Allah perintah Allah larang kita berbuat curang, kita hindari perbuatan curang. Allah larang zalim, kita hindari perbuatan zalim. Itulah pengamalan Al-Quran. Ya, pengamalan dari apa? Perintah Allah dalam Al-Quran. Fattakhadhan nasu kata beliau qira'atahu amala. Tapi sebagian orang menganggap mengamalkan Al-Quran itu cukup membaca. Udah diamalkan belum? Oh, udah baca. Ada belum diamalkan? Hanya membaca saja. Ya, dia mengatakan harusnya diamalkan, tapi sebagian orang mengatakan baca saja sudah disebut mengamalkan Al-Quran. Padahal itu belum. Padahal ya harus difahami maknanya sehingga menjadi ya tadabbur ya dalam hati kita dan kita bisa amalkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Ketika seorang hamba mujahadah nafs ya dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya dan dia paham tadabbur, makanya tidak jarang kita mendengar kisah-kisah para ulama, para salaf yang ketika dibaca Al-Quran menangis. Ya, menangis kenapa? Karena mereka paham. Saat Abu Bakar radhiyallahu taala diperintahkan oleh Rasul menggantikan beliau sakit-sakitan di akhir hayat Rasulullah, Aisyah, anak Abu Bakar, istri Rasulullah, mengatakan jangan wahai Rasul, jangan Abu Bakar. Innahu rajulun bakar. Abu Bakar itu orang yang gampang menangis. Jangan sampai kata Aisyah sedang mengimami nangis sesuatu tidak selesai. Tapi Rasulullah itu dengan hikmahnya memerintahkan Abu Bakar. Maksudnya apa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala membaca bukan hanya membaca dengan lisan saja, tapi membaca dengan hatinya, memahami makna. Itu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya mudah-mudahan kita juga punya kesempatan, punya ya di Allah beri hidayah untuk membaca Al-Quran dan juga memahami, mentadabburi serta mengamalkan ya makna yang ada dalam Al-Quran. Kaidah berikutnya yang keempat yang disebutkan oleh Al-Syekh adalah ittikhadul usul, ya, mengambil teladan yang baik. Ya, kita harus punya role model, contoh teladan yang baik dalam tazkiyatun nufus. Siapa teladan kita yang ingin kita pilih ini siapa? Ya. Tentu saja role modelnya harus orang yang sempurna, orang yang benar-benar terbaik. Dan tidak lain dalam Quran siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana sabda, sebagaimana qala Allah Taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sungguh bagi kalian itu, bagi kita ada uswah hasanah yang baik. Ya, uswah hasanah yang baik itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada diri Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang beriman dengan hari akhir, teladan yang terbaik baginya adalah Rasulullah SAW. Inilah ayat yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita taasi, kita meneladani Rasulullah SAW, meneladani Nabi kita Muhammad. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Ya. Di zaman Rasulullah ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai ujian buat mereka. Sehingga ayat ini disebut dengan ayat al-imtihan, ayat ujian. Apa itu? "Qul in kuntum tuhibbunallah," kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 31. Katakan kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah.
Qul, Allah berfirman kepada Rasulullah untuk mengatakan, mengetes, menguji orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Katakan kepada mereka, kalau kalian cinta kepada fattabi'uni, ikutilah aku. Itu ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah akan balas. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mencintai Allah, kita ikuti Rasulullah, maka balasannya apa? Cintanya akan dibalas oleh Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa. Dan ketika Allah mencintai hambanya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah akan panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, hadza fulan, hadza 'abdi." Fulan, Allah sebut nama yang Allah cintai. Ini hamba aku cinta dia. Uhibbu fa'ibbahu. Maka kau Jibril cintailah. Cukup belum? Malaikat Jibril keliling ke malaikat ya ahli sama, ada Abdullah wahai penduduk langit, ini hamba Allah fulan, disebut nama. Disebut namanya oleh malaikat Jibril, cintailah dia. Allah mencintai dia, maka cintailah. Dan Allah tambah lagi yudha'ul qabul bil ard. Dan Allah jadikan hamba yang Allah cintai diterima di penduduk bumi, dicintai di penduduk bumi. Ketika Allah cintai, ya, maka semua makhluk juga akan mencintai. Dengan syarat ittabi'uni, itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanpa adanya Rasulullah, kita tidak tahu apa-apa. Tanpa adanya Rasulullah yang menjelaskan kepada kita Al-Quran, kita nggak ngerti jalan ke surga. Bahkan di dunia untuk apa kita tidak tahu. Kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah sebutkan masuk nikmat. Manallahu 'alal mu'minin. Allah beri sebuah kenikmatan kepada orang yang beriman. Allah utus Rasul, ya, sebagai yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga. Yang mengajar kita untuk apa kita hidup di dunia. Tanpa itu semua jemaah sekalian, siapa yang mengajar kepada kita? Seandainya manusia bebas gitu, tidak ada yang mengajarkan kepadanya apapun, tidak ada Al-Quran yang dia pegang, ya, dia akan cari sendiri dengan kemampuan yang terbatas. Yang bisa jadi akan benar, tidak akan salah. Maka di antara hikmah yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah kasih tahu, ya Allah kabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun, ya, banyak di zaman sekarang terutama orang-orang yang mengaku ya punya cara tazkiyatun nufus. Mereka buat cara-cara tazkiyatun nufus yang dianggap bisa membersihkan jiwa, namun jauh dari yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari apa yang dikabarkan, dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tazkiyatun nufus, diam di tempat tertentu, ya, menyepi tempat tertentu, berzikir ya sekian ribu kali katanya, ya, 999 kali misalnya, ya, puasa 60 hari tanpa makan, tanpa minum. Padahal untuk tazkiyatun nufus, mengikuti Rasulullah itu lebih mudah sebenarnya daripada apa yang diajarkan oleh sebagian orang. Tidak pernah Rasul memerintahkan kepada kita zikir itu 1000 kali, tidak ada. Paling banyak 100 kali kalau kita cari. Di zikir pagi, zikir sore, subhanallah, di antaranya subhanallah, ya, ada di zikir pagi itu 100 kali pasti. Ya. Tidak ada yang sampai ribuan kali kan. Sholat 5 kali dalam sehari yang wajib, ditambah rawatib sekian rakaat. Zikir ada yang yang Rasul batasi jumlahnya, ada yang Rasul tidak batasi, ya semampunya. Tidak sampai apa? Ribuan kali. Ya. Sehingga cara-cara yang muncul belakangan ini yang jauh dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan membawa kepada kebaikan.
tidak akan membawa kepada tasfiyatun nufus, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga bahwa tasfiyatun nufus itu adalah ilaj, obat untuk badan, obat untuk jiwa. Barang siapa, kata beliau, yang berusaha tasfiyatun nufus dengan riyadhah wa mujahadatun nafs, dengan mujahadah, dengan ritual-ritual yang jauh dari ajaran Rasulullah SAW, kalmari, seperti orang sakit yang berusaha berobat tapi dengan pemahaman sendiri, mengalahkan dokter. Dokter kasih tahu A, dia nggak percaya sama, enggak dok, saya punya obat sendiri bisa. Kan tidak begitu. Kita percaya kata dokter, kalau kita sakit ke dokter, kita itu dokter. Rasulullah SAW kata beliau, atiba'ul qulub, dokter jiwa, dokter hati Rasul itu. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha min tariqihi. Tidak ada jalan untuk bisa tazkiyah, tidak ada jalan untuk bisa meraih kebersihan, kesucian jiwa, kecuali dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang muncul belakangan ini bawa metode baru, cara baru, di metode tasfiyatun nufus dengan melakukan ritual ABCD, ritual di tempat tertentu, ritual dengan jumlah sekian, kita lihat apakah diajarkan Rasulullah SAW. Kita lihat apakah berlawanan dengan perintah Rasulullah. Kalau mau diajarkan, boleh kita ikuti, silakan. Ya, kalau tidak diajarkan, ya jangan sampai kita ikuti, karena tidak akan membawa kepada kebaikan. Bahkan semua amalan-amalan, semua zikir-zikir, semua ibadah-ibadah, ritual-ritual yang dianggap ibadah, ketika tidak berdasarkan perintah Rasulullah SAW, akan tertolak. Man amila amalan, kata Rasulullah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal tapi tidak sesuai perintah Rasulullah, tidak ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW, akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma puasa sekian puluh hari, ya, tapi tidak diterima, hanya dapat capeknya saja. Rasul perintahkan kita puasa untuk bulan full itu hanya di bulan Ramadan. Ya, ada puasa 2 bulan, tapi sebagai bentuk kalau ketika dia melakukan perbuatan pergaulan suami istri di bulan Ramadan, baru salah satu kafaratnya puasa 60 hari. Tapi itu kan bukan asal, ya. Sebagai bentuk kafar, asalnya tidak ada seperti itu. Dia tidak ada yang memberatkan. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan inna dina yusrun, bahwa agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa waladahu. Orang yang berusaha mempersulit dirinya sendiri, ya, dengan amalan-amalan baru, ya, semua dia akan menyulitkan. Dia menyulitkan diri sendiri dan tidak akan tercapai, nggak akan bisa. Jadi kaidah yang keempat untuk kita bisa suci bersih jiwa kita adalah kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita ikuti ibadah, ritual, cara-cara, ya, yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, bukan dengan cara baru, bukan dengan cara yang tidak pernah diajarkan. Ya, kita mau masuk ke surga Allah, kita mau bersih jiwa kita, ikuti cara yang diajarkan oleh pemilik jiwa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, baik itu yang ada dalam Al-Quran atau yang ada di hadis Rasulullah SAW. Imam Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan inna Rasulullah SAW huwal mizan akbar, timbangan ukuran sebuah amal soleh itu Rasulullah. Fa'alaihi tu'radul asya, maka perbuatan, ibadah, ritual itu diukur dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fama wafaqaha, yang sesuai dengan perintah Rasulullah, itulah yang benar, itulah yang harus kita ikuti, itulah yang harus kita jalankan. Wal batil, ya, yang menyimpang, berlawanan dari Rasulullah SAW, maka al batil itu sesuatu yang batil dan tidak pantas kita ikuti dan kita jalani. Tidak bisa, ya, kita mau tazkiyah, kita bersih jiwa kita,
tapi sesuatu yang kita lakukan ya berlawanan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah mungkin beberapa kaidah yang kita bahas di hari ini, yaitu yang kedua yang pertama hari kemarin, yang kedua pertama adalah tauhid sebagai pondasi, sebagai asal, dan di atas pondasinya dibangun kaidah-kaidah yang lain. Kaidah yang kedua bahwa doa adalah kunci dari kebaikan, ya, kunci dari kebaikan, kunci dari tazkiyatun nufus. Yang ketiga bahwa Al-Quran adalah sumber ya tazkiyatun nufus. Al-Quran adalah sumber tazkiyatun nufus, tapi tentu dengan dibaca, dengan memahami maknanya, mentadabbur yang diamalkan. Dan yang keempat adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita, sebagai tuntunan kita untuk mencapai ya jiwa yang bersih, jiwa yang suci dari segala kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran bid'ah, kotoran maksiat. Demikian mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Ya, segala yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari kami ataupun dari syaitan maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.